Halo. 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 Ini siapa? Abi. Abi, Mami. Mami, Cik. Jen. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Riri Asir Channel. Ya, di video ini kita mau sharing seputar efek jangka panjang untuk pasien gagal ginjal yang menjalani terapi cuci darah berdasarkan pengalaman pribadinya Kak Yasir yang sudah hampir 7 tahun menjalani terapi rutin cuci darah. Ya, dan ini tidak berlaku untuk semua pasien cuci darah ya. Mungkin efeknya bisa berbeda-beda waktunya atau efeknya itu sendiri. Ya, jadi ini benar-benar berdasarkan pengalaman pribadi aja. Yap, dan mungkin dari sedikit cerita-cerita pasien yang lain gitu ya, yang kita tahu. Ya, yang kita kenal juga sama mengalami hal yang sama dengan Kak Yasir. Gitu. Salah satu efeknya tuh ada di judulnya itu, semakin lama semakin berkurang intensitas buang air kecilnya, malah bahkan sampai habis ya. Semakin lama banyak yang udah gak kencing sama sekali. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya aku nggak tahu sih ini efek cuci darah apa efek dari gagal ginjal itu sendiri itu enggak. Ya kayak yang paling umum nih ya, yang paling awal kita kan aku semenjak cuci darah gitu ya. Yang pertama itu sering anemia. Sering banget HB itu benar-benar di bawah 10 bahkan di bawah 7 gitu sampai harus transfusi gitu ya. Yeah. Tapi itu sangat umum gitu ya untuk pasien-pasien baru kayak setahun 2 tahun pasti anemia terus gitu. Langganan opname hanya untuk transfusi darah. Dan untuk yang pasien yang udah kayak 3 tahun ke atas tuh baru kayak mulai stabil Lebih tuh stabil. HB-nya. Yang kedua itu tensi itu jadi tidak stabil. Jadi kayak ada yang cenderung tinggi terus dan ada cenderung yang rendah terus atau hipotensi gitu ya. Dan kalau aku sendiri itu tercenderung yang tinggi terus. Tapi banyak juga teman-teman yang justru malah hipotensi, tensinya itu rendah terus gitu. Nah, itu salah satu efek gitu ya setelah sakit ini. Nah, terus yang ketiga itu kandungan kalsium fosfor dalam darah itu sering menjadi tidak seimbang. Jadi kadang kalsiumnya tinggi, fosfornya rendah, atau kadang fosfornya tinggi, kalsiumnya rendah, atau bahkan kalsium dan fosfornya sama-sama tinggi atau sama-sama rendah. Pokoknya jadi tidak beraturan. Jadi ini tuh salah satu yang harus dijaga oleh semua pasien HD, yaitu keseimbangan kalsium fosfor. Makanya kenapa harus kayak cek lab minimal ya 3 bulan sekali gitu, 1 bulan sekali lebih bagus, cuman kadang ada rumah sakit yang cover atau enggak gitu karena biayanya lumayan juga. Cek lab kalsium fosfor maksudnya. Kita ya termasuk yang jarang sih ya cek kalsium fosfor. Kayaknya baru jarang banget, nggak nyampe 6 bulan sekali wah. Dan juga kalau fosfor dalam darah tinggi itu salah satunya bisa menyebabkan gatal-gatal. Banyak banget pasien HD yang mengeluhkan ini gatal-gatal. Banyak juga yang sering nanya ke aku di DM, Kak Yasir suka gatal-gatal atau enggak, soalnya aku gatal-gatal. Katanya itu tuh kata dokter sih itu disebabkan oleh fosfor yang tinggi. Tapi kalau aku pribadi nih alhamdulillah dari awal tuh nggak pernah rasanya gatal-gatal. Yang keempat itu semenjak aku cuci darah gitu ya, nggak tahu nilai ferritin itu ada kalau di lab gitu ya, lab kimia ya. Benar-benar kayak naik gitu. Benar-benar kayak naik terus tinggi maksudnya benar-benar tinggi gitu. Dan kurang tahu juga cara nuruninnya gimana. Waktu itu pernah juga Kak Yasir ferritinnya melonjak sangat tinggi. Ferritin itu juga salah satu yang membuat kulit menghitam ya Sir. Yang kelima, jadi ini aku akan bahas yang sesuai judul. Jadi pasien HD itu semakin lama akan semakin berkurang intensitas buang air kecilnya atau pipisnya. Nah, biasanya kebanyakan di tahun-tahun kayak 3 tahun ke atas, 4 tahun ke atas. Berbeda sih, setiap pasien berbeda. Malah ada juga kadang yang baru 2 tahun HD dia udah kayak nggak pipis sama sekali gitu. Kalau aku termasuk yang sekarang tahun ke-7 HD, bisa dibilang udah hampir nggak ada sih, udah hampir nggak pipis sama sekali gitu. Kayak pipis tuh kayak 2 hari sekali dan sedikit banget. Itu entahlah itu efek cuci darah sih yang pasti kayaknya. Tapi ada juga yang udah 10 tahun lebih kayaknya
dia masih ada gitu buang air kecilnya. Jadi makanya kita bilang ini tidak terjadi kepada semua pasien gagal ginjal pasien CKD UNHD. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan beberapa orang yang kita kenal. Kebanyakan jadi rata-rata hampir nggak semua, hampir doang itu nggak pipis lagi. Tapi yang pasti yang udah lama sih kebanyakan. Biasanya kalau yang 5 tahun ke bawah itu masih ada. Iya, jadi buat teman-teman yang diuji dengan penyakit yang sama seperti kayak Yasir yang masih baru-baru, jangan kaget kalau misalnya intensitas buang air kecilnya semakin berkurang atau kaget tiba-tiba udah nggak bisa pipis lagi, karena memang itu adalah salah satu efeknya juga. Ya, gitulah. Kecuali transplantasi, soalnya banyak cerita ya gitu, cerita nyata, maksudnya aku nggak kenal orangnya gitu ya, tapi cerita setelah transplantasi dia tadinya nggak pipis gitu, setelah transplantasi itu benar-benar yang langsung pipis terus gitu sampai sehari itu banyak banget. Ya itu tanda-tanda kalau transplantasinya berhasil gitu. Yang ke-7 berarti ya. Yang ke-7 itu biasanya ini berlaku untuk pasien yang udah 4 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas kayak. Ini tuh meningkatnya PTH ini yang berhubungan dengan tulang. PTH itu apa sih? PTH itu paratiroid itu apa sih namanya? Kelenjar paratiroid. Nah ini kenapa berhubungan dengan gagal ginjal, dengan cuci darah gitu. Jadi kenapa ini bisa? Nah paratiroid itu kenapa bisa tinggi itu karena ketidakseimbangannya kalsium fosfor dalam darah sering. Ya, jadi ini gara-gara ketidakseimbangan kalsium fosfor dalam darah itu dan paratiroid itu jadinya kadarnya tinggi. Jadi dia tuh kayak semacam karena kalsium rendah, dia tuh kayak ngambil kalsium dalam tulang gitu. Nah jadi kayak dia mendeteksi itu, jadi dia mengeluarkan zat paratiroid. Maksudnya zatnya itu jadi kayak makin banyak biar menghasilkan kalsium lagi kayak gitu. Dan untuk menghasilkan itu dia ngambil dari kepadatan tulang gitu. Nah kenapa banyak pasien HD yang lama banget itu rapuh tulangnya dan mudah patah. Nah, jadi untuk mencegah atau memperlambat efek ini tuh ya pertama itu yang paling penting, menjaga keseimbangan kalsium fosfor. Ya, caranya dengan HD dengan baik, dengan HD kuat, menjaga pola diet dengan baik, kayak mengurangi kandungan-kandungan yang mengandung fosfor tinggi, kayak olahan susu, keju, kayak makanan, minuman olahan susu. Aku yang segitu sukanya susu semenjak tahu ini gitu, kayak benar-benar nggak pernah minum susu gitu. Terus kacang-kacangan aku agak susah sih menghindar. Junk Udah food, iya, makanan berpengawet, minuman kemasan juga sebenarnya itu sedikit mengandung fosfor juga, fosfat. Jadi fosfor itu fosfor atau fosfat ya sama aja. Iya, jadi sebisa mungkin dihindari. Kalau misalnya kayak nggak konsumsi sama sekali yang mengandung fosfor, kayaknya tidak mungkin ya. Jadi bingung mau makan apa gitu. Sebisa mungkin kita tahu kandungan apa yang kita konsumsi lah. Iya. Sama satu lagi ada obat pasien HD yang rutin harus diminum, itu namanya binder fosfat, tapi kebanyakan mereka pada nyebutnya obat kalsium. Itu salah satu pencegahan, salah satu diet fosfor gitu ya, itu dengan cara minum binder fosfat ini. Salah satu contohnya ini obat binder fosfat yang dikonsumsi kayak Yasir rutin sehari 3 kali. Ini yang merek Osteocal. Jadi binder fosfat itu ada macam-macam sesuai kandungan kalsium fosfor kita juga. Jadi jangan nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kayak pertama binder fosfat yang mengandung kalsium itu ada Kalos, CaCO3 dan Osteocal. Ini tuh binder fosfat yang mengandung kalsium. Jadi selama fosfor kalian misalkan tinggi dan kalsium rendah atau normal, ini masih bisa untuk minum Kalos dan CaCO3. Nah, saat kalian kalium tinggi dan fosfor tinggi, kan kita nggak mungkin mengandung ini ya. Kita untuk mengikat fosfor tapi mengandung kalsium juga, sedang kalsium kita udah tinggi dan ini nggak bisa, kayak nanti makin tinggi kalsiumnya. Jadi bindernya beda lagi. Nah, kalau itu bisa pakai binder fosfat namanya Fosrenol atau Ranvela kalau nggak salah nih. Ya, tapi yang kalsiumnya nggak tinggi itu
di cover sama BPJS, sedangkan kalau yang rendah kalsium itu setahu kita Iya. tidak di cover sama Tidak di cover BPJS yang dan tidak harganya sedikit mahal. sedikit mahal. Jadi makanya sebisa mungkin dijaga agar seimbang kalsium fosfornya agar tidak harus membeli obat itu. Tuh, aku juga belum pernah pakai sih. Jadi yang itu kalau misalnya kayak udah repot sih kalau udah kayak fosfor tinggi, kalsium tinggi, dan harus beli obat yang binder fosfatnya yang itu yang Ranvela atau Fosrenol, dan itu lumayan mahal. Kayak cuman 30 tablet tuh kayak 2,5 juta. Sedangkan sehari kita makan kayak 3 kali atau 2 kali, kayak 15 hari aja udah habis. Ya begitulah. Ya, tapi apapun yang ya jalanin aja lah ya. Minimal jangan lupa lah ini obat binder Iya fosfatnya. guys, biar nggak Biar rapuh minimal tulangnya juga. Menjaga efek panjang dari PTH ya. Yang paling ditakutin tuh sebenarnya memang kebanyakan itu sih jangka panjang ini tulang. Katanya tulang tuh makin rapuh. Terus kalau bisa cek PTH minimal setahun sekali. Setahun apa berapa tahun sih? Ya setahun sekali. Tapi kayak juga belum pernah cek PTH. Udah 7 tahun belum pernah cek PTH karena nggak di cover BPJS. Insya Allah di tahun ke-7 emang ada rencana pengen cek PTH. Iya. Doain ya. Karena PTH apa ya? PTH kalsium fosfor poliprodia sejuta sih. Yang ke-8 itu biasanya kalau cuci darahnya itu tarik cairannya kebanyakan gitu, dan pasti semua pasien cuci darah kayak pernah ngalamin ini. Pasti pernah. Yaitu adalah kram. Kram otot. Kram. Sering kok di vlog HD kayak sering kram. Sebenarnya kalau kita ya orang biasa, kram tuh kayak hal yang tidak menakutkan. Kayak Kalau kram lagi doang. HD itu biasanya ini di akhir-akhir ya. Kram itu sesuatu yang momok yang menakutkan. Kalau kayak kram cuman di telapak kaki nih, itu paling umum, paling Oke. biasa. Sayang. Dadah dulu, dadah. Hai. Gitu. Aku Zen gitu. Jadi kram yang paling ringan itu menurut aku nih ya, kram di yang ini nih, apa namanya, telapak kaki bagian dalam. Kayak tiba-tiba si jempol kaki itu kayak narik gini saya. Oh itu kayak paling ringan tuh. Ringan aja kayak Ser biasanya sampai teriak-teriak loh. Itu yang paling ringan aja bisa bikin teriak. Dan aku pernah pengalaman yang paling parah waktu masih dalam TN2 ya. Pernah kayak Ser Kramnya tuh benar-benar dari kaki sampai ke paha gitu. satu itu Itu mah benar-benar aku benar baru teriak-teriak. teriak mah sampai nangis sampai lah. nangis kayak sampai bercucuran air mata. Oh sakit banget, benar-benar ya Allah sakit banget ya Allah. Sakitnya benar-benar sakit banget. Jadi pokoknya kram tuh udah di bawah paha nih udah bahaya, itu paling bahaya, paling ngeri. Dan itu umum terjadi di ruang HD. Maksudnya pasien HD sering banget yang mengalami kram, khususnya di akhir-akhir HD. Ya udah. Jadi ada yang terakhir itu yang paling menarik nih ya dalam hidup ini, efek dari cuci darah nih ya. Benar-benar kayak hidup itu jadi lebih berwarna gitu, jadi menarik banget. Jadi efek cuci darah ini kita itu harus ke rumah sakit seminggu 2 kali. Itu efeknya. Iya. Jadi nggak di rumah aja. Iya. Jadi nggak di rumah aja. Iya. Jadi kita tuh harus berangkat ke rumah sakit seminggu 2 kali. Itu efeknya salah satu. Efek yang paling berasa pasti oleh semua pasien ada. Ya oke, sudah. Semoga sharing yang disampaikan oleh Bapak Yasir ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau penyebutan istilah-istilahnya ya, karena ini benar-benar yang kita tahu saja, sepengetahuan dan sepengalaman kita. Ya, jadi jangan jadikan materi yang kita bawain ini sebagai patokan gitu ya. Ini cuma sekedar share sedikit ilmu gitu ya. Untuk yang lebih pastinya tanyakan ke dokter kalian masing-masing biar lebih pasti, lebih yakin. Atau kalau misalnya pengen lebih mendapatkan banyak informasi tentang seputar gagal ginjal dan cuci darah, kalian boleh gabung di Facebook, ada grup yang namanya HGM, Hidup Ginjal Muda. Itu isinya banyak banget senior HD, pasien gagal ginjal, ada pasien HD, pasien CAPD, ada pasien transplant juga,
di situ, dan mereka sering banget sharing informasi seputar GGK CKD-OHD. Kita juga sering ya dapet ilmu dari situ. Ya menjadi silent reader, jadi kita kayak cuman lihat-lihat aja, oh mempelajari, tapi masya Allah diambil. bermanfaat banget sih, Masya Allah. soalnya itu benar-benar kayak itu mah pengalaman itu dan ilmu yang paling berharga. Iya, soalnya mereka kebanyakan yang emang udah lama-lama gitu loh cuci darahnya, jadi mereka pengalaman hidupnya jauh lebih banyak daripada kita. Akhirnya kayak Sir yang mayoritas berbicara dalam video, alhamdulillah. Masya Allah. Ya, jadi segitu saja sharing dari kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita mohon maaf atas kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, sudah, kita akhiri saja video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sempetin nonton. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komennya, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Buat teman-teman yang mau support kita bisa klik link di deskripsi ya. Dan juga makasih buat teman-teman yang udah support kita. Insya Allah itu bermanfaat banget, sangat bermanfaat banget buat kita. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Udah deh. Ya, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya ya. Kita pamit. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.